Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alil karim. Al-malikil fatil alim. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, masyukurillah, kita bisa bersilaturahim kembali di hari Jumat yang sangat berbahagia dengan cuaca yang sangat cerah di pagi hari ini, tanggal 31 Januari di akhir tahun ya, 2025. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur. Summarjil basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa 'ashir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum 'azabas sa'ir walillazina kafaru bi rabbihim 'azabu jahannam wa bi'sal masyir. Iza ulku fiha sami'u laha sayqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghaid kullama ulqiya fiha fa'ujun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nazir. Makna yang terkandung dalam firman Allah dalam surah Al-Mulk dikatakan bahwa Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ini ayat yang sangat luar biasa, yang menginspirasi pada manusia bahwa Allah yang Maha Kuasa menguasai kerajaan langit dan bumi. Oleh karena kita terus panjatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tingkatkan terus ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperdalam terus Al-Qur'an yang suci ini, yang penuh dengan inspirasi, banyak inspirasi tentang kehidupan dunia maupun di yaumil akhir kelak. Begitu banyaknya perdebatan dari abad ke abad. Para teolog, para filosof, para ilmuwan, para ulama semua berdebat tentang yang termaktub dalam Al-Quran ini. Maka pada khutbah ini Khatib ingin mengungkapkan suatu kisah yang sangat menarik, menyatakan bahwa dalam Al-Quran tentang manusia yang abadi. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Apakah kita itu hanya hidup selama di dunia ini saja, atau ada kehidupan lain setelah dunia ini? Inilah yang kita ungkapkan berbagai macam hal secara singkat, mengingat ini khutbah Jumat yang ringkas, maka hal-hal esensial yang ingin Khatib ungkapkan pada kesempatan ini. Dari mulai tadi surat Al-Mulk yang di pembukaan Khatib tadi, Allazi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu yang lebih baik amalnya. Jadi di sini kita di seleksi amal nih, amal jariah kita selama di dunia ini. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Di ayat awal tadi Dia menghidupkan mati dan hidup. Itu dikatakan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita itu bisa beramal supaya kita bisa hidup abadi. Di dalam surat ini diungkapkan banyak di surat di ayat Al-Quran tentang kehidupan dan kematian. Oleh karena perdebatan tiada habisnya. Sejak Al-Ghazali yang dikenal sebagai Ghazalian. Al-Ghazali ini hidup di tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Beliau adalah seorang teolog dan filosof Sunni. Dia berdasarkan ayat tafsir ini dari sini mengatakan bahwa ruh itu punya awal dan bukan qadim, tidak berakhir. Ini konsepnya yang dikenal sebagai Ghazalian. Karena Al-Ghazali yang mengungkapkan konsep Al-Quran dari Al-Muluk dan Al-Bayyinah. Beliau mengatakan bahwa jiwa manusia adalah imaterial yang tidak memiliki bentuk fisik dan bersifat abadi, hanya diawali dengan diselibung oleh tubuh yang terbuat dari tanah. Kemudian ini berkembang berbagai macam pemikiran tentang turunan surat perdebatan filosofi Al-Ghazali tentang manusia hidup itu. Di banyak Al-Quran dikatakan di surat Al-Baqarah 28. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum summa yuhtukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, mengapa kamu ingkar, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal tadinya kamu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan kembali, kan kemudian kamu dihidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini dia perhatikan pernyataan kalimat Allahnya, firman Allahnya. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal tadinya kamu mati, nah Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan, dan kemudian lagi kamu dihidupkan kembali, dan kemudian kepadanya kamu akan kembali. Inilah perdebatan besar panjang yang mencakup berabad-abad. Bagaimana para ilmuwan, para ulama yang berdebat di ulama barat dan timur juga ikut berdebat sana tentang kehidupan abadinya dari Al-Ghazali ini. Karena perdebatan ini memberikan implikasi yang signifikan dalam teologi dan filsafat Islam maupun filsafat barat atau filsafat Kristen, filsafat orang-orang Kristen. Di sini katakan ruh itu dari Allah, maka ruh itu bersifat menetap, baqa, tidak berpermulaan, dan qadim, bersifat abadi, tidak ada akhir atau tidak ada pengakhiran. Karena Allah itu dikatakan oleh Allah meniupkan ruhku ke dalam tubuhmu. Artinya tuh ruh ini ruh Allah, bersifat qadim, tidak punya awal dan tidak punya akhir, itu Allah. Tapi dalam konteks ini bagaimana Allah memberikan ruh atau nyawa kepada manusia sehingga dia hidup. Ini perdebatan yang sangat panjang
untuk ungkapkan dan memberikan inspirasi nanti pada perdebatan aktivitas kesamaan untuk menggali kembali sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi tentu. Nah, perdebatan bertentangan juga dengan pendapat-pendapat dari gereja terutama dari Barat, dari kawan Eropa yang menentang pendapat Al-Ghazali dan kemudian disusul dengan Ibn Rushd yang mengatakan bahwa membedakan antara tubuh yang nyata ini dengan ruh, jiwa. Dia mengatakan harus membedakan antara real manusia yang dalam bentuk tubuh dan ruh. Kemudian disinilah mengatakan bahwa Ibn Rushd membedakan antara ruh atau jiwa dengan manusia dalam bentuk tubuh yang material. Dia mengatakan Ibn Rushd manusia adalah gabungan antara material dan imaterial. Tubuh yang bersifat material dan nyawa atau ruh bersifat imaterial. Nah, pertentangan berlanjut 4 abad kemudian, itu menariknya. Orang-orang Islam sudah bicara di abad ke-11. Al-Ghazali itu di abad ke-11. Didapat oleh penantangnya adalah muncul di abad ke-15 dan 16. Ditunjuk oleh René Descartes. Ini filsuf Prancis menentang pemikiran Ghazalian dan juga Rushdian tentang kehidupan abadi dan jiwa manusia. Descartes mengatakan jiwa substansi yang berbeda dengan tubuh. Jadi beda kata jiwa yang di dalam sana dengan tubuh. Tetapi dikatakan oleh Descartes tidak abadi. Manusia tidak abadi. Selanjutnya pemikir selanjutnya adalah Immanuel Kant 2 abad kemudian, di abad ke-17, 18 lah. Karena Immanuel Kant ini hidup tahun 1724 sampai tahun 1804 Masehi. Filosof Jerman ini menentang Rushdurian dan juga Ghazali. Kant mengatakan jiwa manusia adalah substansi yang dapat dipisahkan dengan tubuh dan bersifat tidak abadi. Sementara Friedrich Nietzsche yang hidup tahun 1844 sampai 1900, filosof Jerman ini menentang pendapat dari Rushdie dan juga termasuk pendapat dari Fazlur Rahman. Kan itu hampir bersamaan tuh pendapat-pendapat ini. Nietzsche mengatakan moralitas adalah ciptaan manusia. Berbeda dengan tubuh. Moralitas adalah ciptaan manusia, create manusia. Tidak ada kehidupan abadi. Jadi setelah hati meneliti, hampir semua pemikir barat, filosof barat yang didominasi kaum gereja atau kaum Kristen itu hampir menentang tentang kehidupan abadi. Tidak ada manusia abadi. Kita lihat lagi pemikiran Kierkegaard, ini filosof Denmark yang hidup tahun 1835 sampai 1855, hampir mendekati abad 19 ya. Dia mengatakan jiwa manusia adalah substansi yang berbeda dari tubuh, tetapi tidak abadi. Nah, sama, hampir semua tidak abadi mengatakan begitu. Berbeda dengan pendapat Al-Ghazali tadi, dia mengatakan bahwa hidup itu abadi. Kita tidak pernah mati. Hidup selamanya. Sampai kita menemui kembali Allah. Yang itu ada ayat Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hidup ini dan kita kembali pada Allah. Ini sangat menarik perdebatan ini. Sampai Al-Ghazali lebih fokus pada kembali kepada Allah. Bukan masuk surga atau masuk neraka. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa kembali pada Allah itu kebahagiaan yang luar biasa daripada masuk surga. Ini suatu statement yang sangat menarik, kajian yang diperdebatkan terus menerus berabad-abad. Kita lihat pendapat lain, John Calvin.
John Calvin hidup tahun 1509 sampai 1564 Masehi. Dia mengatakan moralitas adalah ciptaan Allah. Dan kehidupan abadi tidak ada pada kehidupan abadi. Dan kehidupan abadi hanya dicapai menurut John Calvin, dicapai melalui iman kepada Roh Kudus. Ini kemudian dibantah juga oleh Fazlur Rahman. Dia mengatakan tentu konsep Islam. Fazlur Rahman mengatakan hidup abadi hanya dilalui oleh ketakwaan dan keimanan kita. Jadi ketakwaan. Tapi kira-kira analogisa dengan orang Kristen dengan mengatakan bahwa kehidupan abadi hanya dicapai oleh kepatuhan pada Roh Kudus. Yesus maksudnya situ. Kemudian ada penelitian Nietzsche yang tadi, yang menentang pemikiran dari Fazlur Rahman tadi. Dia mengatakan, menekankan bahwa harus dibedakan manusia dalam material dengan imaterial dan moral. Berarti Nietzsche mengatakan bahwa moralitas adalah ciptaan manusia dan bisa dibangun oleh manusia. Etika bisa dibangun oleh manusia. Ini menurut Nietzsche. Ini adalah filosof Jerman yang agak berbeda pemikirannya. Kita kembali ke pemikiran tadi, kembali ke René Descartes yang mengungkapkan di tahun 1596 sampai 1660 yang menentang tentang kegagalan dan juga Rushdie. Jadi dia membedakan jiwa substansi yang berbeda dengan tubuh. Ada jiwa kelihatan sesuatu yang sifat imaterial juga mendampingi manusia yang hanya ditutup oleh tubuh yang terbuat dari tanah ini. Oleh karena itu kita menyadari kembali ke Al-Quranul Karim. Banyak petikan-petikan Al-Quranul Karim menyatakan bahwa kita itu sebenarnya ruh kita itu abadi. Kita tidak pernah berhenti dari kehidupan. Sekali dalam real kehidupan kita mati, kita masih ada kehidupan. Salah satu itu orang yang berjihad. Orang yang berjihad itu dikatakan Allah, jangan kau katakan dia mati, dia masih hidup. Itu pernyataan Allah. Artinya ini sudah beda nih. Jadi Al-Ghazali itu lebih tepat apa yang ditafsirkan sesuai dengan Al-Quran. Kita itu hidup sepanjang masa sampai kita kembali kepada Allah. Kita tidak pernah mati. Boleh tubuh ini kembali ke tanah kita, tapi ruh kita tidak mati. Kita masih hidup sampai kita kembali Allah kembali. Itu sebabnya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Oleh karena itu kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita terus mencapai puncak dan kita bisa kembali. Walaupun kita juga menjaga-jaga, berdoa dengan tidak masuk dalam sifat yang bersifat menyeramkan dalam kehidupan kita, masuk neraka jahanam. Maka kita berdoa setiap hari sehabis sholat wajib, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Kalau kita tidak sanggup masuk neraka, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma afun karim tifafakarin, kita mengharapkan masuk jannah. Diharapkan kita begitu berdoa. Sekalipun kebahagiaan tadi mengatakan dari Al-Ghazali, kita kembali kepada Allah itu kebaikan tertinggi dibandingkan kita masuk surga. Ini statement-statement yang luar biasa. Oleh karena itu kita tidak hanyut dengan perdebatan itu. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Taala. Akan tetapi kita gali kembali bagaimana pemikiran-pemikiran ini sudah hampir 5 abad perdebatan ini tidak ada lagi nih, kosong. Perdebatan ini dalam filosof seperti sudah nyah. Manusia sudah asik dengan aspek-aspek material, aspek-aspek duniawiyah pada bahasa Islam.
Kita asik dengan perdebatan teologi, perdebatan yang bersifat material. Tapi yang imaterial atau yang bersifat ruhiyah atau yang bersifat ukhrawi hampir tiada perdebatan itu. Oleh karena itu mungkin Salman ke depan kita bisa melakukan perdebatan itu lagi. Karena dunia sudah berubah, penemuan sekarang banyak yang luar biasa harus kita bahas. Seperti pemetaan gen, pemetaan kromosom, kemudian perkawinan tanpa masuk rahim, perkawinan di luar laboratorium bisa dilakukan. Itu perdebatan luar biasa menyangkut apakah ini halal, haram, luar biasa. Oleh karena itu nanti ke depan kita Salman bisa buat perdebatannya kembali. Ini sudah abad ke-21 nih, abad ke-21. Sudah hampir 5 abad tidak ada perdebatan tentang kehidupan ini. Tapi dalam kota ini Khatib merenungi, memang Al-Ghazali kembali pemikiran bahwa kita hidup tidak pernah mati. Buktinya apa? Tetap kita melihat kuburan, ya ahlul kubur, Allahumma firlahu warhamhu afini wafadu. Ternyata orang mati pun masih perlu nutrisi dari kita, berupa doa. Setiap kita lewat kubur, kita doakan mereka, ya ahlul kubur. Atau terhadap sahabat kita yang meninggal, kita doakan pada dia, Allahumma firlahu warhamhu afini wafu anhu. Kita doakan dia. Yang mati pun masih butuh dari kita doa kita. Orang tua kita yang mungkin telah tiada masih butuh doa dari anak-anak yang soleh. Itulah bahwa memang kehidupan itu abadi. Bahkan orang sudah meninggalkan butuh doa. Itu nutrisi untuk orang yang sudah meninggal. Hidup kita memang terus-menerus seperti ini. Kita butuh material, butuh meningkatkan gizi kita untuk agar bangsa ini menjadi lebih cerdas. Kita mengangkat stamina kita berolahraga. Kita benar-benar bagaimana badan kita selalu fit. Itu masalah dunia yang banyak dibicarakan oleh manusia. Tapi masalah akhirat banyak kita lupakan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tingkatkan pengetahuan kita karena begitu banyaknya perubahan teknologi, sains sekarang ini. Penemuan di bidang bioteknologi luar biasa. Begitu juga pertemuan artificial intelligence. Luar biasa. Blockchain. Itu pengolahan, bagaimana mengolah ini menjadi dikatakan ayat Al-Quran. Lebih lagi kemarin Cina mengeluarkan DeepSeek. Wah, luar biasa. Ternyata teknologi bukan saja milik orang barat, mulai ke timur sekarang ini. Cina sudah mengembangkan DeepSeek dengan biaya jauh lebih murah, dengan cuma 5,58 miliar US dollar. Bisa mengembangkan DeepSeek yang katanya lebih hebat dari artificial intelligence-nya miliknya AI ya. Itu apa yang dianggap canggih ternyata dikalahkan oleh Cina baru-baru ini. Sedangkan AI itu dikembangkan dengan biaya miliar dolar. Cina hanya menggunakan 5,58 juta US dollar. Ini luar biasa penemuan-penemuan ini. Memberikan inspiring bagi kita ITB untuk lebih mengembangkan lagi sains dan teknologi, tapi tujuan kita untuk beribadah. Oleh karena kehidupan kita abadi itu, banyak hadis mengatakan bahwa bagaimana kita bisa mengabadikan amal kita. Oleh karena itu selama kehidupan kita ini, bagusnya dari ITB, khususnya dari dosen-dosen, kita menemukan teori baru. Kita menemukan teknologi baru. Minimal kita berkiprah untuk membangun bangsa dan negara ini. Supaya itu sebagai nilai abadi kita. Di akhirat kelak yang akan dinilai terus-menerus apabila kita telah meninggal. Ini penting sekali. Oleh karena kita berkomitmen membangun metodologi atau teori atau implementasi dari teknologi, sains yang memberikan trademark kita di yaumil akhir kelak. Itu bahan kita untuk kita masuk surga. Dan itu pahala kita. Seandainya kita meninggal pun, telah pergi dalam kehidupan yang material ini, ruh kita tetap berjalan, kita menikmati nutrisi kita, hasil kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu laka fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim.
Al-Falitalil Alim Alazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita terus tingkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah kita selama kita hidup, selama kita sehat walafiat ini, terus berkarya sekuat tenaga sampai ajal hadir ke hadapan kita. Allah memanggil kita, kita telah siap menghadapi kehidupan dan telah menaruh hal-hal penting di dalam kehidupan kita sebagai amal ibadah kita. Sekalipun kita sudah dipanggil Allah, amal ibadah terus mengalir. Mudah-mudahan, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita benar-benar memanfaatkan kehidupan dengan sebaik-baiknya dengan waktu kita yang sudah dekat. Kita tidak terasa, tidak penting umur. Yang muda pun bisa lebih dulu daripada yang tua. Oleh karena letakkan, fokuskan kita supaya kita benar-benar memperdalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan beramal dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal. Hamdan yuafi kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li walimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum. Hamdan yuafi kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li walimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana kafirana sayyidina wa tawaffana abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innakal wahhab. Allahumma ya Allah, pada hari Jumat yang suci ini kami hadir di Majelis Salman ITB ini. Mohon rahmat-Mu ya Allah, mohon rezeki-Mu ya Allah, mohon rezeki dan menerima amal ibadah kami ini ya Allah. Allahumma berikan berkah yang baik. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus menerus kami pada jalan-Mu, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridha ya Allah. Rabbana innana sami'na munadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana kafirana sayyidina wa tawwab. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa fan fi jazadi wa zidatan fil ilmi wa baratan fil rizqi wa tawbatal qabal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa faidal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.